Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Makmuri Ahdi MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Praktik Green Banking menggunakan Environmental Risk Index dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri, NIM 2108205007, dari Prodi Akuntansi Syariah semester 6A. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi dengan berbagai masalah. Populasi lingkungan hidup dan krisis kesehatan global saat ini semakin parah dan berbahaya. WHO mengklaim lebih dari 7 juta kematian per tahunnya akibat pencemaran lingkungan. Arya Nagasasra, Direktur Keuangan dan Administrasi World Wide Fund for Nature atau WWH, menegaskan bahwa efek wujud yang disebabkan oleh perubahan iklim sebagai semacam gelombang panas dan badai tropika akan sangat memengaruhi Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara penghasil gas emisi rumah kaca tertinggi di tahun 2022 dengan nilai sebesar 1.240,83 juta ton setara karbon dioksida atau MTCO2e. Hilangnya keanekaragaman hayati juga merupakan ancaman besar bagi Indonesia, karena akan membuat kurangnya modal alam yang akan mengakibatkan risiko yang berarti bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Baik buruknya perekonomian nasional dipengaruhi oleh perubahan iklim secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya yaitu dengan menerapkan program-program yang mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030, serta pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK, Nationally Prepared Contribution, NDC, Indonesia. Tidak hanya sektor industri, tetapi lembaga jasa keuangan atau LJK yang memainkan peran penting untuk mencapai tujuan tersebut melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang menggambarkan 3P, yaitu People, Planet, dan Profit, atau dikenal juga sebagai keuangan berkelanjutan. Bank-bank melakukan perubahan dalam kegiatan dan perilaku bisnis mereka sebagai tanggapan terhadap peningkatan kesadaran akan masalah lingkungan. Sektor perbankan mengadopsi konsep green banking, dengan kata lain, semua bisnis mesti dilakukan sesuai dengan kaidah yang nantinya akan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Bank tidak dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Namun demikian, masalah lingkungan yang semakin parah menjadi tantangan bagi perbankan. Bank dapat memberikan atau pembiayaan kepada nasabahnya untuk mendorong kegiatan yang berakibat pada lingkungan. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Analisis Praktik Green Banking menggunakan Environmental Risk Index dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2022. Yang kedua, lembaga jasa keuangan atau LJK di Indonesia berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui praktik green banking sebagai upaya mendorong kegiatan yang berdampak pada lingkungan melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan. Dan yang ketiga yaitu pada beberapa penelitian ditemukan adanya perbedaan temuan pengaruh praktik green banking terhadap kinerja keuangan. Kemudian, peneliti juga melakukan pembatasan masalah, yaitu yang pertama, fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik green banking pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah mempublikasikan annual report-nya, Sustainability Report perusahaannya
pada situs web perusahaan dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan pengukuran green banking yang dilaksanakan dengan menggunakan Environmental Risk Index atau ERI menurut Prorowski. ROE dan NPF digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, peneliti juga membuat rumusan masalah. Yaitu, yang pertama, apakah green banking secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang kedua, apakah green banking secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROE Bank Umum Syariah di Indonesia? Dan yang ketiga yaitu apakah green banking secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat peneliti jabarkan tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengkaji pengaruh green banking terhadap kinerja keuangan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua itu untuk mengkaji pengaruh green banking terhadap kinerja keuangan ROE Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan yang ketiga itu untuk mengkaji pengaruh green banking terhadap kinerja keuangan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan tujuan penelitian yang tadi, dapat peneliti jabarkan manfaat penelitian ini ada dua macam. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini akan menambah literatur akademis tentang green banking, kinerja keuangan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Temuan tersebut kemudian bisa dipakai sebagai landasan untuk penelitian sebelumnya. Kemudian manfaat praktik. Yang pertama itu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan bisa membuat peneliti memiliki ilmu yang lebih mendalam mengenai praktik green banking dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian untuk bagi pembaca, penelitian ini bisa menambah wawasan untuk pembaca mengenai praktik green banking dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Lalu, bagi Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini dapat menjadi landasan agar lebih efektif dalam merancang kebijakan dan strategi green banking dan bisa dijadikan landasan agar memperbaiki perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai skor Environmental Risk Index ERI maksimum. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya ada dari penelitian yang pertama itu Rini Indriani 2018. Variabel ERI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA dan ROE. Yang kedua, Ratna Kusuma Dewi 2023. Green banking memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel nilai aset ROA. Kemudian Julius Utama dan kawan-kawan 2024, green banking memiliki dampak positif terhadap profitabilitas ROA. Dan yang terakhir itu dari Michael Walzer 2024, green banking memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Untuk kerangka teori dapat dilihat pada slide bahwa Y1, Y2, dan Y3 berpengaruh secara parsial terhadap X. Dari kerangka teori tersebut, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu H01, tidak terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap ROA. HA1, terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap ROA. H02, tidak terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap ROE. HA2, terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap ROE. H03, tidak terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap NPF.
dan HA3 terdapat pengaruh signifikan antara ERI terhadap NPF. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Data yang diambil merupakan data sekunder dari masing-masing laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk mengukur kinerja keuangan, data diperoleh dari laporan keuangan dari website masing-masing bank yang dikeluarkan setiap tahunnya. Sedangkan untuk menghitung Environmental Risk Index atau ERI diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK selama periode pengamatan yaitu 2019 sampai dengan 2023. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu semua bank umum syariah di Indonesia yang termasuk dalam syarat sampel. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar peneliti dapat memilih bank ini yaitu yang pertama, perusahaan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua itu, bank sudah menerapkan praktik green banking. Kemudian, perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian operasional variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik green banking yang diukur dengan menggunakan Environmental Risk Index atau ERI menurut Porowski 2016. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, ROE, dan NPF. Teknik analisis data. Teknik analisis digunakan kuantitatif. Penelitian ini dimulai melalui implementasi model yang akan digunakan sebagai alat hitung skor indeks untuk setiap bank umum syariah. Untuk mengetahui apakah praktik green banking di bank umum syariah di Indonesia berkorelasi dengan kinerja keuangan, uji hipotesis mengaplikasikan data panel untuk pengujian pengaruh ERI terhadap ROA, ROE, dan NPF dengan alat bantu software EFUSE versi 12. Lalu uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal dalam software EFUSE, uji normalitas digunakan dengan Jarque-Bera test. Pengambilan keputusan dan hipotesisnya yaitu H0 tidak berdistribusi normal dan HA sama dengan berdistribusi normal. Jika nilai probability yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai probability kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian, uji heterokedastisitas dilaksanakan agar mengetahui akankah model regresi memiliki ketidaksesuaian dalam variasi residual antara penelitian. Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan mengaplikasikan metode Brush-Pagan-Godfrey. Pengambilan keputusan dan hipotesisnya yaitu H0 terdapat gejala heterokedastisitas dan HA sama dengan tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Jika nilai probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian uji autokorelasi.
dilakukan agar dapat menentukan hubungan residual selama periode analisis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Uji Durbin-Watson atau uji DW dilakukan agar dapat menguji model regresi. Berikut merupakan kriteria pengambilan keputusannya. Yang pertama, bila nilai DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 min DL, maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, bila nilai DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan yang ketiga, bila nilai DL kurang dari DW kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari DW kurang dari 4 DL, maka tidak terdapat kesimpulan yang pasti. Kemudian pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada analisis regresi linear sederhana. Tujuannya adalah agar dapat menghitung bagaimana variabel independen dan variabel dependen berinteraksi satu sama lain. Hipotesis pertama atau H1 diuji melalui analisis ini. Persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A ditambah B, X keterangannya yaitu Y sama dengan kinerja keuangan atau ROA, ROE, dan NPF. Lalu A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, dan X sama dengan green banking yang menggunakan Environmental Risk Index atau ERI. Kemudian yaitu uji koefisien regresi atau uji T, digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini mengungkapkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria yaitu jika nilai sig kurang dari sama dengan 0,05 atau T hitung lebih dari sama dengan T tabel atau T hitung kurang dari sama dengan min T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari min T tabel, maka H0 diterima. Kemudian uji koefisien determinasi atau R2, yakni untuk mengevaluasi kapasitas model untuk memperhitungkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu 0 sama dengan tidak ada korelasi, 0 sampai dengan 0,49 korelasi lemah, 0,50 korelasi moderat, 0,51 0,99 korelasi kuat, dan 1,00 korelasi sempurna. Nilai yang lebih dekat dengan 1 membuktikan jika hampir seluruh data yang dibutuhkan variabel dependen bisa terdapat pada variabel independen. Kemudian sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode penelitian, bab 4 dan bab 5 yaitu penutup. Rencana waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan April hingga September 2024. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.